Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Miranda dari kelas 2A PG PAUD Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 21101262200022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan dan menjelaskan hasil karya yang saya buat, yaitu maket pengelolaan lingkungan belajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini yang diampu oleh Ibu Kresti Anggriani MPD. Nah, langsung saja, selamat menyaksikan. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi secara baik. Pengelolaan diartikan juga sebagai segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan kondusif dalam mencapai tujuan belajar anak agar seluruh potensi anak dapat berkembang dengan baik. Tekad Tunas Harapan. Tekad Tunas Harapan ini menggunakan model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak atau kecerdasan jamak, dengan menitik beratkan sentra bermain pada saat pembelajaran. Sentra bermain adalah area kegiatan yang dirancang di dalam maupun di luar kelas yang berisi dengan berbagai kegiatan bermain yang terarah dengan bahan-bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak dan sesuai tema yang sudah disiapkan dan dikembangkan di dalam RPPH. Adapun karakteristik dari model pembelajaran sentra yaitu ruangan kelas dapat dimodifikasi menjadi kelas-kelas kecil yang disebut dengan ruangan sentra-sentra. Setiap sentra-sentra terdiri atas satu bidang pengembangan dengan rasio cakupan kelompok ideal maksimal 10 anak dengan luas ruang 5-7 meter persegi. Dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle time serta satu guru sentra hanya bertanggung jawab pada 7-12 anak saja dengan moving class setiap hari dari satu sentra ke sentra lain. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran sentra yaitu untuk meningkatkan pengalaman belajar dengan memberikan kebebasan bereksplorasi, melatih anak mandiri, mengembangkan karakter dan rasa bertanggung jawab. Kemudian proses pembelajaran yang berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan anak, bukan transfer dari pengetahuan guru ke anak. Menjadikan pembelajaran yang bermakna juga bagi anak, serta guru sentra bertugas sebagai pembimbing atau inspirator. Di Tekad Tunas Harapan terdapat sentra-sentra. Adapun sentra yang pertama yaitu sentra Imtak. Sentra Imtak atau sentra keagamaan adalah sentra yang mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan agama apa yang dianut oleh anak. Sebagai contoh, anak yang beragama Islam, untuk mengenalkan agama yang dianut anak beragama Islam, biasanya bisa dilakukan langsung di musola, yaitu dengan kegiatan seperti mengenalkannya rukun Islam, mengaji, menghafal doa-doa, menghafal huruf hijaiyah, dan hal lain sebagainya. Dalam sentra ini dapat disajikan juga berbagai buku cerita Islam, miniatur bangunan ibadah, serta gambar-gambar yang bernuansakan Islam. Selanjutnya, di sentra kedua ada sentra balok. Sentra balok ini memfasilitasi anak untuk mengembangkan pengetahuan konsep bentuk, ukuran, dan keterkaitan kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Melalui kegiatan sentra balok, anak menggunakan mainan balok sehingga ia akan merasakan berat ringan, panjang pendek, dengan tanpa dipaksa, anak juga dapat mengenal bentuk dan konsep-konsep. Bermain balok juga sering dikaitkan dengan main peran mikro dan bangunan yang dibangun anak digunakan anak untuk bermain peran. Selanjutnya di sentra yang ketiga terdapat sentra seni. Sentra seni ini dapat dibagi ke dalam seni musik, seni gerak, seni kriya, atau seni pahat. Penentuan sentra seni ditentukan pada kemampuan satuan yang ada di lembaga PAUD, namun disarankan minimal ada 2 kegiatan seni yang dikembangkan di sentra ini, yaitu seni musik dan seni kriya. Seni musik mengembangkan kemampuan motorik halus dan keselarasan gerak, nada, aspek sosial, emosional, dan hal lainnya.
Pada bagian seni kriya pula, anak dapat memajang hasil karya anak secara individu maupun kelompok di dinding. Serta perlengkapan yang dapat digunakan di sentra seni kriya yaitu seperti pensil warna, krayon, gunting, kertas origami, lem, dan sebagainya. Selanjutnya, di sentra yang keempat terdapat sentra bahan alam. Sentra bahan alam kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam seperti air, pasir, bebatuan, kerang, dan daun. Di sentra bahan alam, anak memiliki kesempatan menggunakan bahan dengan berbagai cara sesuai pikiran dan gagasan anak masing-masing dengan hasil yang berbeda-beda. Gunakanlah bahan dan alat yang ada di sekitar, tetapi harus diperhatikan keamanannya serta harus bebas dari bahan beracun atau bahan berbahaya. Selanjutnya, di sentra yang kelima terdapat sentra bermain peran. Sentra bermain peran ini merupakan sentra yang memfasilitasi anak dalam mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, dan kematangan emosional anak, serta melatih fungsi kognitif seperti mengingat, mengatur diri sendiri, meningkatkan kemampuan fokus atau konsentrasi, merencanakan, menentukan strategi, menentukan prioritas, mengembangkan gagasan, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Di sentra keenam terdapat sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku alat tulis pada sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatannya, di mana kegiatan anak yaitu mengenal tulisan, huruf, dan berhitung. Kegiatan ini juga membantu anak mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar. Selain itu juga pembelajaran di sentra persiapan ini juga menumbuhkan kecintaan anak terhadap segala ilmu, mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak, menumbuhkan minat membaca, menulis, serta berhitung, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya sebagai sarana belajar. Dan yang terakhir, mengenalkan kepada anak tentang peraturan dan saling menghargai teman ketika bekerja sama. Di sentra yang terakhir, yaitu sentra pasir dan air. Sentra pasir dan air sebaiknya ditempatkan di luar ruangan atau lingkungan outdoor. Sentra ini sangat kaya dengan konsep-konsep matematika dan juga sains. Anak begitu banyak belajar secara langsung melakukan eksperimen dan mengeksplorasikan apa yang mereka inginkan. Di TK Tunas Harapan ini juga terdapat ruang perpustakaan serta ada area komputer kecil yang bisa digunakan guru untuk memberikan pengajaran kepada anak usia dini dalam pemanfaatan komputer. Saya membuat ruangan komputer dan perpustakaan menjadi satu ruangan dengan mengharapkan pemanfaatan ruangannya akan menjadi lebih efisien. Di mana ketika ingin mengadakan pembelajaran komputer tetapi tidak ada ruang komputer, bisa dilakukan langsung di ruangan perpustakaan di mana saat anak menunggu giliran belajar komputer, mereka bisa sambil membaca buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya juga terdapat ruangan guru dan tata usaha, serta ada dapur, toilet, dan tempat wudhu. Lingkungan outdoor untuk anak usia dini juga sangat diperlukan karena anak dapat beradaptasi langsung dengan alam. Di TK Tunas Harapan terdapat alat bermain seperti jungkat-jungkit, ayunan, prosotan, dan jaring laba-laba guna melatih keterampilan motorik kasar pada anak. Anak juga mendapatkan pengalaman yang unik, misalnya scan yang datang dengan sendirinya secara natural saat berada di lingkungan belajar outdoor, yaitu bereksplorasi dan mengobservasi dengan tangannya sendiri. Anak juga dengan langsung dapat melihat perubahan warna, memegang bunga-bunga, suara hewan, mencium udara segar, dan banyak hal lainnya lagi. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam video kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.